Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilzam. Saya dari kelas 1E. Jadi di video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah RPL sebagai UAS, saya akan membahas tentang bagaimana kita merancang sebuah sistem dari sebuah requirement yang ada. Tapi yang pertama-tama, izinkan saya pribadi mengaturkan mohon maaf pada Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah ini karena atas kesalahan saya pribadi dan kelalaian saya pribadi sehingga saya tidak mendapatkan tim di kelas saya. Sekali lagi itu atas kelalaian dan kesalahan pribadi saya. Jadi saya mohon maaf karena di video ini saya membuatnya tidak secara berkelompok tapi sendiri. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada sebuah business requirement dokumen sederhana saja. Tujuannya adalah kita akan mengcloning atau kita akan membedah behind the scan dari SPMB milik Polynema. Nah, saya rasa SPMB layak untuk dibahas karena memang sekarang musimnya pendaftaran mahasiswa baru. Dan juga selain itu di Business Requirement Document atau selanjutnya saya menyebutnya adalah sebuah BRD, kita akan mengenhance payment system yang ada seperti itu. Oke, jadi kita lihat dulu di sini spmb.polynema.ac.id. Nah, ini adalah situs milik Polynema yang akan menaungi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di sini seperti biasa ada fitur yang common ya, misalnya ini kayak blogging ya. Terus mungkin ada daftar ulang, login pendaftar dan panitia. Dan juga registrasinya di sini ya, teman-teman semua. Jadi bisa mengisi form secara langsung ataupun kalau teman-teman dari SNMPTN dan sebagainya, teman-teman langsung bisa terdaftar di sini. Nah, ini seperti ini, langsung bisa membayar seperti ini. Jadi nanti digeneratkan mungkin semacam virtual account dan sebagainya. Jadi seperti itu saja. Lalu yang misi kedua adalah enhanced payment system. Nah, kita lihat di sini mekanisme pembayarannya. Nah, jadi di sini teman-teman semua bisa lihat bahwasanya ada beberapa bank yang menggunakan virtual account. Tetapi sayangnya dari Al-Fakir menyarankan atau melihat kekurangan adalah virtual account-nya masih menggunakan sistem yang manual. Di mana ketika menggunakan sistem yang manual seperti ini, nah mungkin ada kemungkinan seseorang menginputkannya salah. Jadi nanti tidak terdeteksi di sistem. Nah, Al-Fakir menyarankan bahwasanya nanti kita bisa enhance itu dengan auto generating invoice ataupun nanti auto generating virtual account melalui payment gateway tertentu seperti itu. Jadi yang mau kita garis bawahi sebelum kita melangkah pada proses desainnya adalah core atau inti dari aplikasi SPMB adalah bagaimana mahasiswa baru mendaftar dan membayarkan uang daftar ulang. Nah, selebihnya misalnya kayak blogging, kayak post informasi dan sebagainya itu hanyalah tambahan. Tetapi core bisnisnya adalah bagaimana mereka bisa membayar uang daftar ulang dan terregistrasi sebagai mahasiswa di suatu lembaga ya. Kalau di sini contohnya Polynema. Oke, mungkin dari situ bisa dipahami ya teman-teman semua. Oke, sekarang kita akan lihat dulu ke use case-nya. Nah, Al-Fakir menyarankan untuk melihat dulu ke use case-nya agar kita tahu skop pengerjaan dari sebuah proyek itu apa saja. Oke, nah di sini Al-Fakir menggunakan Plan UML. Ya, oke, masih processing untuk preview. Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Jadi ini adalah sistem SBMPN kita. Kurang lebihnya seperti ini. Ini tidak akan menggambarkan seluruh detail, cuman secara garis besarnya seperti ini. Jadi yang pertama sebagai mahasiswa baru atau aktor atau roles nantinya, mereka bisa untuk melakukan registrasi. Nah, mungkin selepas registrasi ya dalam tanda kutip atau kita bisa namai di sini out system ya teman-teman semua. Jadi dia out system itu ya bisa registrasi, bisa login, forgot password, dan sebagainya, atau change password dan sebagainya. Yaitu out system mandatory lah, biasa. Nah, terus yang kedua, mereka bisa melihat pengumuman ujian ya, baik itu SNMPTN,
SBMPTN dan sebagainya. Nah, lalu setelah mereka dinyatakan lolos misalnya, mereka bisa membayarkan uang daftar ulangnya ya, teman-teman semua. Ya, itu yang nanti akan kita enhance. Dan yang terakhir adalah kita bisa mencetak bukti pembayaran. Selepas kita membayar, biasanya kan kita mencetak bukti pembayarannya. Nah, di sini ada dua roles. Yang pertama mahasiswa baru dan juga admin. Nah, kalau admin nanti akan memverifikasi registrasi mahasiswa baru. Nah, mahasiswa ini benar atau enggak, atau mungkin nanti nggak jadi daftar dan sebagainya, atau pindah pindah nggak jadi daftar Polinema, daftar kemana gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah upload hasil ujian ya. Mungkin nanti ujiannya yang mandiri atau yang SNPN dan sebagainya. Nah, lalu yang terakhir adalah verifikasi pembayaran. Secara umum SBMPN itu mestinya seperti ini. Nah, kalau ada fitur-fitur tambahan itu kayak teks, blogging dan sebagainya. Nah, itu sistem yang tidak akan kita bahas di sini ya, seperti itu. Oke. Terus yang kedua, ya ini use case diagramnya. Jadi nanti use case diagramnya tinggal nanti dilempar ke ini kan sistem analis ya yang buat ya teman-teman semua. Sistem analis ya nanti tinggal dilempar ke orang VP atau ke dev lead-nya. Nanti dev lead-nya tinggal ngomongin para kuli ngetik untuk bikinnya seperti apa, fiturnya seperti apa dan sebagainya. Nah, sependek pengetahuan Al-Fakir memang seperti itu untuk bekerja di sebuah agensi. Nah, selain use case diagram yang biasanya digunakan untuk menentukan harga, yang lainnya adalah sequence diagram. Nah, ini sangat kritikal ya. Dan Al-Fakir alhamdulillah pernah merasakan manfaat dari membuat sequence diagram. Jadi, sequence diagram ya for your info teman-teman semua adalah sebuah cara untuk menyatakan atau mensatukan pemikiran seorang developer dan pemikiran seorang klien. Nah, kita preview dulu diagramnya. Nah, dikarenakan klien kita itu adalah bukan programmer, tetapi mereka kan tidak ngerti ngoding. Sedangkan ketika mereka membuat alur, kadang saja ada alur yang tidak bisa dipahami oleh programmer. Maka di sini dibutuhkan seorang sistem analis untuk menengahi antara pemikirannya orang non-ngoding dan orang yang ngoding. Tetapi ya dengan catatan sistem analis tersebut ya memang harus pernah berkecimpung setidak-tidaknya di dunia teknikal. Jadi mereka bisa ngomong. Nah, kembali ke laptop. Oh ya, ini sudah direkam di laptop ya. Jadi yang ini alurnya kurang lebih kan seperti ini ya. Yang apa? Yang core bisnisnya. Jadi pertama mereka-mereka yang lolos ke SNMPTN. Nah, ini admin ya, teman-teman semua. Admin itu akan membuat tagihan kepada mahasiswa baru yang lolos. Dalam tanda kutip ya, yang mereka yang tidak mengundurkan diri dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, nanti ada payment sistemnya sendiri, SBMPN ya. Jadi nanti ada beberapa sistem, ada out system, ada blocking system, atau orang-orang kalau biasanya nyebutnya modul gitu ya. Nah, nanti mereka akan membuat tagihan, lalu si payment system tersebut akan nge-call API atau menggunakan third party payment gateway untuk menggenerate virtual account pada bank yang ditunjuk. Jadi, teman-teman semua, uh, nah, mohon maaf sedikit menunjukkan. Nah, kalau di sini kan teman-teman semua menginputkannya secara manual ya. Nah, itu berpotensi salah. Ketika teman-teman semua menggunakan virtual account, developer Sendit. Ya, contohnya ini, mohon maaf bukan mengendorse Sendit, tapi salah satu payment gateway yang sering Al-Fakir gunakan adalah Sendit. Oke, bentar. Oke. SDK Java Sendit. Bukan. Oke, wait a minute. Nah, seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, jadi nanti dia akan menggenerate account nomornya ini. Jadi, teman-teman semua ketika sebagai mahasiswa baru, nggak perlu menginputkan manual seperti ini. Ya, terkadang kan orang bingung gitu. Ini gimana bayarnya gitu kan. Harus setor ini, setor itu, ke tellernya, ke ATM-nya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, seperti ini ya. Jadi, instead of menggenerate virtual account secara
manual, ya kenapa nggak diotomatisasi ya? Karena otomatisasi adalah kunci. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman semua. Jadi nanti dari sini dia akan nge-generate virtual account yang nantinya virtual account tersebut akan dikirimkan entah via email atau mungkin nanti kalau di sini bisa generate invoice langsung ya seperti ini. Jadi nanti teman-teman semua bisa langsung membayarnya via Indomaret, Alfamaret, Shopee dan sebagainya ya. Jadi ada supportednya, support multiple bank dan juga credit card. Nah, akan mengirimkan notifikasi pembayaran. Nah, mahasiswa baru langsung bisa nerima virtual account-nya. Nah, setelah itu dia akan membayarkan sejumlah uang ke virtual account. Lalu dari third party-nya itu akan menotify sistem SBMPN-nya. Jadi sebenarnya di sini kita bisa memangkas proses admin untuk memverifikasi secara manual. Karena apa? Karena kalau ditransfer manual seperti ini, kita harus memfotonya, lalu mengirimkan ke adminnya baru meriksa. Nah, mungkin kebanyakannya seperti itu ya. Tapi kalau pakai third party payment gateway, jadi nanti sistem akan otomatis menerima notifikasi jika virtual account tersebut yang bersifat unik dibayarkan oleh mahasiswa baru. Sehingga nanti admin tidak perlu lagi menceknya secara manual. Nah, mungkin nanti tetap admin akan mengecek. Nah, tapi mungkin nanti sifatnya nggak serepetitif yang dulunya, seperti itu. Jadi kurang lebih core bisnis dari SBMPN, ya terutama yang modul daftar ulang adalah seperti ini. Nah, mungkin kalau dari Al-Fakir itu saja yang bisa disampaikan sebagai tugas UAS RPL. Sekali lagi mohon maaf karena keteledoran, kelalaian, dan kesalahan pribadi Al-Fakir. Al-Fakir tidak mendapatkan tim di kelas. Sekali lagi karena kesalahan pribadi saya. Nah, kurang lebihnya itu yang saya sampaikan dan konklusinya adalah uh, semua kalau bisa diotomatisasi, kenapa tidak? Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.